Alhamdulillah berikan kepada kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayatku zaro dan dan sekaligus ya. Apa baca yang ketika ini sebagai atas tempat tidurnya. Tidur ibu itu merupakan hobi kita nggak bisa. Malah mereka umpama kurang tidur banyaknya. Kebakaran lagi guys. Dikatakan bahwa Iya. tidur latihan mati tidur. Jadi kalau kita umpama meninggal dunia berarti sudah selesai latihan kita. Gak ada orang yang gak bisa meninggal, itu pasti bisa meninggal. Pasti bisa merem selama-lamanya. Kenapa perlu latihan tiap hari dengan tidur? Berapa lama tidurnya? Tergantung. Ada tidurnya hanya 8 jam. Ada yang mungkin lebih daripada itu, atau mungkin yang kurang. Tapi yang kalau kita katakan paling bagus, sepertiga kita berikan. Sepertiga buat apa? Buat kita tidur. Tiga buat apa? Buat kita tentunya istirahat. Tiga buat apa? Buat kita usaha. Di masing-masing ada, kita bagi supaya kita bisa tidur dengan tenang. Kita usaha juga dengan baik sebagaimana manusia biasa. Dan kita ada waktu yang lain buat yang lain-lainnya. Kalau kita bisa melakukan sepertiga, tidur kapan? Tidur malam biasanya. Tidur malam. Kalau Allah Ta'ala inna fi khalqis waktu lain warna layak itu Allah langit dan bumi berbedanya malam dan siang betul tanda tanda bagi orang yang punya Allah punya hati alawina yang sifat Allah Ta'ala dengan berdiri duduk berbaring mereka para ibu sekalian. Jadi kalau kita lanjutkan wakafakaruna, berpikir mereka itu. Jadi artinya bahwa sebenarnya ada dua hal ini. Yang pertama kita jangan lupa zikir pada Allah. Yang kalian apa? Qiyamah, berdiri. Waktu muda duduk, demikian pula wala dulu ini berkebak. Boleh kita zikir waktu berdiri, boleh zikir kita waktu kita duduk, zikir kita waktu kita berbalik. Para ibu sekalian, masalah zikir ini ada kita baca selanjutnya. Warwahi Nabi Sahih Al-Bukhari Allah riwayat Hudzaifah bin Zaid Rasulullah kami zahaw ila firasy qala bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini doa tidur bagi anak TK itu. Anak bayi, anak TK. Kalau tidur kita berbaring kita tidur, jangan lupa baca doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Alhamdulillah. Menghidupkan kita dengan nama Allah. Maka kita Allah panggil kita umpamanya. Latihan mati keterusan tadi dengan tidur kita buat bismika amut. Bismillah kita baca. Bismillah kita baca kapan saja. Ada yang baik-baik. Mau makan, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Mau minum, sudah bismillah. Jadi kan mereka terkumpulkan apa yang kita kehatian kita ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amut. Warwahina fi sahih Muslim. Riwayat di Abu bin Azib. Warwahina Suhaib bin Ali riwayat salam akal di Fatimah. Iza awaitu ila firasyikum aw idza taqadtum ma banyakum fakama salasan wa salasi wa sabaha wa salasi wa hamadah salasan wa salasi wa fi riwayatin at-tasbih arba'an wa salasi fi riwayatin at-takbir arba'an wa salasi. Nabi datang ke rumah Fatimah. Ada Ali suaminya. Sampai pada keduanya itu Ali dengan Fatimah. Kita akhadtu ma bodi'atuma.
Kalau kita berdua memulai berbaik pagi itu berdua, jangan lupa kabar takbir 33 kali. Yang kedua, tasbih 33 kali. Yang ketiga, tahmid 33 kali. Ini biasanya wirid kita kalau sholat. Kalau sholat, kita nggak baca ini biasanya. Ayo kita baca yang sudah. Mau tidur baca apa? Pertama kita baca Qul, kedua kita baca Al-Falaq, ketiga An-Nas, keempat baru Fatihah, berikutnya Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, berikutnya Amanar Rasul, baru kita baca doanya Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Tapi namanya doa karya doa. Gak selamanya itu kita baca, boleh sering kita ganti sehari-hari. Diacak. Karena umpamanya dipakai ini itu gampang ini. Baca takbir 33. Baca apa lagi? Baca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Dia mengatakan bukan 33. Baca tasbih 34. Baca takbir 34. Kalau kita jumlah sama semuanya kurang lebih 100 kali. Tasbihnya, takbirnya, kenapanya? Dan tahmidnya ini. Qala Ali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang wala laitosifin, kalau laitosifin. Apa kata Ali? Ini doa ketika mau tidur gak bisa tinggal. Jangan dengar Rasulullah segera tinggal doa ini bacaan ini. Hatta perang sipil di perang sipil itu perang yang begitu hebatnya. Dan biasanya orang kalau lagi capek atau kalau lagi sibuk, jangan baca doa ketika mau tidur. Biasa begitu ibu. Siapa lagi sibuk, lagi capek, itu gak baca apa-apa. Ini lagi perang sipil pun oleh Ali baca takbir tadi itu dengan tasbih dan tahmidnya itu. Ini artinya apa? Kalau mau tidur jangan lupa pembacaan. Di pasaran kampung ini ya, lupa baca-bacaan. Baca apa? Baca yang kita bisa baca. Alhamdulillah kita bisa baca sudah banyak kita pelajari. Baca Qul biasa, Al-Falaq biasa, An-Nas biasa, Fatihah biasa, Alif Lam Mim biasa, ayat kursi biasa, Rasul biasa. Itu biasa kita baca terus. Sekarang ternyata juga gampang lagi. Baca apa? Baca takbir, baca tasbih, baca apa? Baca apa? Pak Kiai pernah bilang orang tua kita bersama, pun dibaca semuanya ternyata masih juga tidur tuh mata. Ya. Minta pada Allah. Pikirannya banyak kan. Supaya kalau panggil kita husnul khotimah. Ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah ya husnul khotimah. Terus baca itu. Apelos. Apa kasih tidur kita. Alhamdulillah. Bukan hanya HP lagi, bukan. Ya. Karena kita kalau sudah mulai untuk tidur, ibu sekali langsung tidur lagi kita lihat. HP lagi yang kita buka. Itu kata guru kita, orang tua kita baca. Kita terima jawab ya. Omongannya nggak ada. Omongannya nggak ada. Akhir-akhir itu apa kita baca? Baca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Ini wakafnya ini. Cari ayat terbaik kita wakaf. Ketika umpamanya masalah rezeki, keberkahan, masalah surga, sadaqallahul azim. Kalau masalah neraka itu tersiksa-siksa yang lain-lain umpamanya, jangan sedekah, terusin sedikit, tambah sedikit ibu sampai ayat yang baik berupa sedekah azim tadi. Kenapa demikian itu? Kita tidak tahu kapan Bapak panggil kita. Alhamdulillah Bapak panggil kita kalau kita baik-baiknya husnul khotimah. Baik-baiknya keberkahan pada kita. Alhamdulillah itu yang diharapkan dari baca Al-Quran tersebut. Baca Al-Qurannya nggak bisa kalau banyak-banyak. Apa ya sih? Apa ya sih? Insya Allah. Ya. Kalau mungkin sekarang kita baca Al-Quran, kalau bisa jangan berhenti di Al-Quran soal ada hatamnya, ada tahtimnya. Ya bikin kita satu hari satu juz umpamanya bagus.
juga masih ada rumahnya, ada tahkim Al-Quran. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal, dari Syawal sampai awal 6 bulan berapa kali hatam kira-kira sudah? Itu jawaban ada pada kita masing-masing. Tapi tentunya buat Al-Quran tadi hatinya buat Yasin. Yasin Al-Quran tersebut. Qalbul Quran Yasin. Kata lain bahwa keberkahan banyak dari apa yang kita baca. Kita gak bisa baca Al-Quran banyak-banyak tiap hari. Baca Yasin yang lupa tiap hari. Itu keberkahan pada kita. Apa yang kita minta Allah berikan keberkahan. Yang penting tiap hari yang tinggal baca apa? Yasin. Kapan bacanya? Mau maghrib, mau subuh, mau isya, Kapan aja bisa. kalau zuhur sama asar bisa nggak? Bisa saja. Hanya biasanya kalau zuhur sama asar kita punya kesibukan biasanya. Baru kita baca Al-Quran kebanyakan habis apa? Maghrib. Nggak bisa baca yang panjang tinggi, kita baca Yasin yang ditinggal atau hatinya Al-Quran. Saya pernah sampaikan sekarang ini. Ada 4 macam hati. Satu hatinya tahu, kedua hatinya hati, ketiga hatinya Al-Quran, dan keempat hatinya manusia. 4 macam apa? 4 macam hati. Satu hatinya tahu ada di Ramadan. Ramadan sebulan 30 hari dibandingkan 11 bulan, banyak 11 bulan. Kalau kita mampu sebaik-baiknya salah satu bulan tersebut 11 bulan gak akan ada setan dekatin kita. Kedekatan itu Syawal datang langsung setan ima wa iman deketin kita. Ada yang setan datang sambil menangis itu. Kata setan, kata iblis, alamat saya di 11 bulan akan sedeketin orang ini. Kenapa? Karena mampu mengisi hatinya tahun tadi. Ramadan isinya baik-baik semuanya. Diberi kuasanya itu ibadah kepada kita semua. Juga tentu ibadah yang lain. Karena kebalikannya, iman yang kedua, setan tertawa melihat kita, girang niat kita. Kata setan, ini artinya saya sudah sebulan jadi kawannya orang. Terus jadi kawan setan yang kita selama 11 bulan itu. Kenapa? Karena gak mampu mengisi hatinya apa? Tahu namanya Ramadan. Yang kedua hatinya hari Jumat. Selama 7 hari 1 minggu tergantung Jumat kita isi buat apa. Kalau Jumatnya baik kita isi insya Allah. Yang lain baik semuanya selama 6 hari ini. Karena kebalikannya sama dengan tadi. Kalau Jumatnya kita isi yang baik, maka akhirnya kita 6 hari akan dikawan setan. Kan hari Jumat lebaran mingguan kita. Lebaran apa itu? Mingguan kita. Pakai baju yang rapian hari Jumat. Makan yang enakan hari Jumat. Bahasa yang bagus hari Jumat. Jangan marah-marah dia. Tiap hari Jumat. Hari Jumat doain apa kira-kira kita buat kue, kita buat nasi kuning, apa saja kita buat itu sekalian. Kita kirimin orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kanan kehidupan belakang kita. Insya Allah Jumat ini kita isi kayak begitu Jumat saja. 6 hari setan tidak akan bisa deketin kita. Hamba berikutnya hari Jumat, santunan buat siapa? Anak yatim, buka pintu selebar-lebarnya. Fadhlu silakan. Al-yatama wal masakin. Datang ke rumah saya makan gratis. Enak? Baju hati besok makan gratis. Enak gitu. Makan gratis sama baju hati. Kita kalau lihat ibu ada warung gratis. Orang apa itu sekalian? Warung gratis. Di Bogor ya kalau kasar itu kayak Bogor ada warung gratis. Tapi kalau di Tampil belum ada warung gratis. Kalau di Mesir, setelah pulang tiket kita di Mesir ada kita bukan gratis. Setelah pulang tiket Orang sana kalau udah puasa bagi menjelang buka puasa mereka panjang. Oktober dia cuma Makanan macam-macam gratis. silakan siapa yang dulu sudah buka puasa kan kenyangnya gak akan minta bayaran apa saja.
buka gratis. masuk juga. Ujung harapan lain lagi bulan puasa buka gratis. Harga menjadi mahal. Bakal buka gratis. Paham ibu? Itu hati yang ketiga. Yang keempat hati kita, hati manusia. Nafil biasa, Allah. Segumpal hati bukan kita bentuk buat perbuatan kita. Kalau buahnya bagus perbuatannya. Kalau buahnya jelek perbuatannya. Allah wahyal qol. Apa namanya? Hati. Maka pelihara hati yang sebaik-baiknya supaya anak tubuh kita boleh kaki saja sampai kita baik semua perbuatan kita. Itu namanya qol manusia. Hati siapa? Hati manusia. Jaga sebaik-baiknya. Muslim Nabi Hurairah radhiyallahu wasallam idza awa ahadukum ila firash falyanfud firashahu bila khilati zani fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi thumma yaqul bismika rabbi wa barku jambi wa bika arfa in amsaka nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha gimana takfal di ibadah kasolihin. Apabila boleh kembali memutuskan tempat tidurnya, falyamut maka kibaskan akan tempat tidurnya dengan dalam sabunnya. Karena yang jangkau ada di belakangnya itu. Berkata dia, Bismika Rabbi wa ba'du jawab jambi dika fa'afirahi. Para ibu sekalian, kalau di sini nih, kalau kita mau tidur, tempat tidur kita itu kita apa itu? Kebutin itu ya. Kita kebutin dengan apa? Dari sarung. Pakai suara dulu, nggak ada nyamuk. Tidurnya pakai kelambu. Nah, sekarang mah ada lampu. Spraynya dari baik lampunya, spray semuanya dikebutin. Kita apa terjadi belakang nanti. Ini hadis ini sekalian, maksudnya demikian. Tapi pernah saya juga belajar dari seorang guru laki-laki. Ini buat laki-laki bisa itu. Ketika umpamanya laki-laki tadi itu mau tidur, kainnya ini dimainin, kan kita sarung ibu ya, dikibaskan di badannya, biar kotoran-kotoran tadi yang menempel di badannya bersih. Nah kalau kita tidak pakai kain sabun, kalau kita ya dikibaskan apanya? Badannya. Tapi ini hadis kita bukan badan dikibaskan, apa? Tempat tidurnya, firasnya. Nah, bahasa harapan, bahasa tamburan di apa tadi? Dikebutin. Ngebutinnya bukan dengan sapu lidi. Sama sapu lidi, pakai sarung. Kain akan dipakai berselimut. Kurang keluar. Pakai sarung. Maka siapkan kalau tidur ada kain sarung, pakai tidur. Kita kan kita ada selimut. Juga ada sarung. Selimut. Pakai sarung baru pakai selimut. Sebelum kalau kita pakai itu kita kebutin dulu tempat tidur kita ini. Kita kerja kita tidur itu sambil ini abadnya. Bismillah nama Engkau ya Allah Rabbi. Wa ba'du jambi. Aku akan badanku jambi. Wa bika arfa. Dan Engkau aku sangat akan dia. Mulai berbaring sekarang ya Allah dengan nama Engkau. Demikian pula dengan nama Engkau aku angkat badan aku. Para ibu sekalian, bangun kita. Ada nggak orang tidak bisa bangun? Banyak itu. Terutama kita ini yang sudah mungkin sedikit umurnya. Tapi saya katakan ibu, kata orang zaman sekarang saya saudara bilang belum lansia belum.
Masih gadis. baru pernah lansia. Lansia itu 80 tahun. Jadi kalau baru 60 tahun sampai 80 tahun belum dikatakan lansia. Baru pernah lansia. Karena kalau saya 70-an ibu sekalian dan guru kita ini, jadi belum dikatakan orang lansia. Alhamdulillah ya. Tapi yang namanya kesehatan pasti ada kekurangannya. Pasti ada berkurang. Dengan engkau yang aku angkat badan saya, bisa bangun lagi. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau terangkan diriku, rahmat akan dia. Ditahan oleh Allah diri kita ini juga bangun lagi. Udah tidur tadi itu nggak bangun itu, bangun lagi. Apa artinya? Latihan mati sudah datang. Nggak bangun lagi apanya pada irham hanya sermas saya pada saya. Al-Sata hafal jika engkau Al-Sata engkau angkat akan engkau putus engkau dapatkan akan dia akan dia bangun lagi dari tidur tadi itu. Ya Allah pelihara badan saya supaya sehat wal afiat. Sampai kapan? Sampai ntar malam tidur keadaan begini. Kalau engkau bertahan di rahmat, Allah angkat lagi pelihara. Kita minta pada Allah ketika kita habis ngebutin tempat tidur tadi. Kalau umpamanya ini bacaan itu udah hafal, udah kayak bahasa tampun saja sudah. Ya, bahasa tampun ibu. Yang penting saya katakan tadi, katakan di kita. Ketika mau tidur tadi itu tempat tidurnya dikeputin pakai kain sarung yang mau dipakai buat apa? Buat tidur. Selimut. Bukan selimut. Kalau selimut kegedean ibu. Iya. Selimut kagak ngeputin kagak bisa. Iya. Saya bukan pria kebetulan. Saya itu kalau tidur nggak pakai kain sarung nggak enak. Sayang. Ya, nggak enak ya. Maka selalu kemana-mana kalau saya rupanya gitu, di mana saja selalu saya pakai kain apa? Kain sarung. Kain sarung. Bahal udah pakai apa? Selimut tadi. Kain sarungnya itu kita kembali tempat tidurnya. Kemudian setelah itu baru baca ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabakul yanti. Saya taruh di badan saya. Jadi arfa'u dan nama engkau yang besar angkat badan saya bisa bangun lagi. Tapi andai kata engkau tahan, kasih rahmatlah badan saya. Rahmat Allah. Kalau kamu dari lagi mudah lagi diangkat, pelihara. Pelihara engkau yang soleh. Ya semuanya tuh, tapi belum lama tuh. Saya hafal. Loading. Apa kata kepada hadis yang suka pelajari ibu sekalian? Belum masuk. Begitu kita bangun, baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Baru alhamdulillah kita doa. Atau alhamdulillah dulu baru Subhanal Malikil Quddus. Kenapa? Karena Jibril itu pada waktu jam 3 udah mulai dia berteriak-teriak panggilin kita manusia. Ayuhan nas sabihu bimalikil quddus. Ayuhan nas sabihu bimalikil quddus. Itu kata Jibril. Telinga kita nggak dengar panggilan Jibril tadi, enak aja tidur. Niatkan kita. Kita mau tidur ya Allah, bangunkan saya jam 3. Ya, bangunkan saya jam berapa? Jam 3. Pengen apa? Qiyamul Lail. Allah sih ibu pasti bisa bangunin. Kalau kita ada orang minta bangunin pada kita jam 3, kita bisa tidur ternyata. Allah enggak minta. Allah enggak pernah ngaji. Enggak pernah sinah wala naum. Ini tak pada bagi kita bangun jam 3 langsung. Subhanallah. Malikil Quddus. Bacanya berapa kali? 3 kali. Kali ibu sekalian, 3 kali itu kita baca, kita bangun dari tempat tidur tadi. Jangan langsung bangun kamar mandi. Apalagi buat kita yang sudah kurang lansia, duduk dulu sampai kita harian dan duduk enak dari mengalir ke kaki kita, baru
kita nggak melayang baik. Oke, yang perlu salah apa? Berapa kali ngibasinnya? Ngeputinnya 3 kali. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ntar pulang, ibu siapkan kain sarung, buat selimut, tidurnya. Buat nanti ketika kita mau tidur, apain dulu? Dikebutin. Kita lampu itu. Sekarang kerja sama lampu ya. Karena mah nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Nggak ada. Itu mah jadul ya. Iya. Zaman saya masih kecil iya. Saya rasa. Warwaina fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha kana idza akhadha rajahuna wa fi yadayhi Al-Qur'an wa masaha bima jasadahu. Periksa sekarang berikutnya ini. Kalau mau tidur kita adakan ruqyah dengan diri kita sendiri. Enggak perlu minta sama dukun meruqyahi. Kita ruqyah kita sendiri. Kata Nabi Abdullah mulai aku tidurnya dia tiup 2 tangannya. Baca ta'awuz, usap keduanya akan badan. Sahihai Siwasal karena ada merosi ulai lakin jamak kafai Rumah nafasafihima. Mulai dia tidurnya tiap malam dia himpunkan 2 telapak tangannya. Dia tiup pada keduanya dan dia baca Allahu ahad Wasbiril falaq Wasbiril nas Rumah nafasafihima. Kemudian dia usap keduanya mastato'a min jasad dimaksud pada badannya. Yabda'u bihi ma'roksihi wajihi wa ma'akbala min jasadi. Mulai dari keduanya atas kepalanya dan mukanya, tapi dari pada badannya, depan badannya. Dia perbuat akan itu salah sama roti 3 kali. An-nafas ma'huwan nafas nafhul latifun bilariyatin. Nafas bukan nafas sin, bukan an-nafas pakai apa? Pakai sa. Ma'huwan nafas nafhul latifun, tiupan yang latif, yang enteng, yang ringan. Bilariyatin dan pakai keluar apa namanya, keluar udah niupnya pelan-pelan ya, namanya nafas. Kalau niupnya keras itu sekarang ntar keluar apanya yang bawah ya, niupnya pelan-pelan namanya an-nafas. Dikatakan sini para ibu, kalau kita mau tidur tangan kita tiga kali. Sampai sini masih bisa, sampai paha masih bisa, sampai dengkul udah nggak bisa, udah sampai di mana saja sampainya. Jangan bangun, jangan ya. Jangan bangun. Sampai ya tangan ya Bu. Sampai lu. Sampai tangan kita. Sampai tangan mana tangan kita sebagian badan kita kan bawah, kan bagian depan. Bukannya miring. Iya. Bukan mulut. Siapa dari depan, depan seperti ini. Sama tadi terdiri. Baca apa? Bulu, kepala, tangan. Boleh sekalian, baca sekali boleh, 3 kali bagus. Tiup setelah itu tiupnya jangan tiupnya keras-keras, terlepas semuanya. Tiupnya pelan-pelan, langsung. Lalu kita apain? Usap di kepala kita. Kepala kan bisa ini. Usap kepala kita semuanya kita usap santai. Ini mewakili ini. Iya. Kalau itu berarti kan yang bagian belakang.
Allah mewakili. Kenapa? Karena dilaksanakannya di keadaan berbalik, diwakili semua mulai kepala sampai kemari kita bisa untuk mengusapnya. Nggak usah diangkat kakinya ya Ustazah ya. Iya. Diangkat gitu ya. Kalau untuk mewakilkan, kan saya punya putri. Kalau Ini sendiri. Nah kalau umpamanya dirugiain dulu dirugiain. Saya kira kalau orang lain merugiakan kita bisa jadi ada waktu. Bisa jadi kalau sendiri, insya Allah kita ada waktu. Kita sendiri kita begitu. iya, kayak si Siap semuanya. sampai banget. Kita kampung kita yang apa namanya? Nah, kita kayak bacain sekalian. itu. Ada kayak saluran tersebut. Nah kemudian kita langsung mulai kan. Kalau kan Naik ke depan, tidur lagi. sampai yang namanya kerja zaman sekarang yang gaib-gaib itu. Rupiah ya. Bagaimana Anda kata umpama sekarang? Orang tua merugiah anak boleh tidak? Iya. Anak merugiah orang tua boleh tidak? Boleh. Hanya kira-kira ini orang tua saya ini siapa? Orang tua saya ini ustazah. Ibadahnya rajinan daripada saya anaknya. Ambil tangannya. Tangan orang tua kita bacain qul al-falaq, as-nas, kita tiup tangannya, langsung tangannya kita giniin. Kita usah. Kalau terjadi orang yang rupiah tadi itu, yang rupiah kita lihat orang yang lebih utama daripada kita, maka jangan kita pakai tangan. Saya udah aja Pakai tangan orang itu. Ini sama kita masuk lubang kita hanya lagi sakit. Al-Qumah bermana diruqyah sama Aisyah. Tangan Nabi apa itu? Nabi. Kemudian Aisyah baca tadi itu dimulai bulunya al-falaq an-nasnya segala macam. Kemudian sama Aisyah ditiup tangan Nabi begini. Ditanya Aisyah, kok kenapa di tangan Rasulullah? Nabi itu lama daripada saya. Ini kalau ada ustazah yang kerugian jangan tangan kita itu yang kemudian. Tapi kira-kira semuanya yang kerugian tadi itu satu banyak Siapa di Rukiah? yang kerugian kan biasa orang biasa. Sama kita biasanya, bukan biasanya pernah terjadi, bukan sering dikasih air. Air sama siapa? Sama dukun tadi. Nih, minum kita sama ibu ya. Boleh. Dikasih air sama siapa? Sama dukun tadi. Al-ayat tadi surah Al-Baqarah. Man qara'at bihima fi lailatin kafata. Jadi semuanya itu kita katakan dan bisa membaca itu. Kata Rasulullah, siapa yang baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, terakhir surah Al-Baqarah, baca dan keduanya satu malam, disebut juga keduanya akan dilihat. Para ibu sekalian, surah Al-Baqarah yang terakhir itu surah apa ayat apa itu? Ayat amanah Rasul. Pada kursi surah Al-Baqarah terakhir dua ayat dari amanah Rasul yang terakhir. Kalau biasanya naik ke atas, wallah kita baca 3 ayat berarti 2 ayat persis dari amanah Rasul sampai di terakhir. Amanah Rasul terakhir ayatnya apa? Apa itu amanah Rasulnya? Coba dibaca deh. Siapa yang baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah satu malam dicukupi dengan dua ayat tersebut. Cukup dengan apa di sini? Yang pertama, ulama beriman kafata. Fadilul afati fi lailati. Dikatakan cukupi daripada bencana-bencana pada malam tidak ada bencana apa-apa, Allah cukupi, Allah jauhkan, Allah pelihara kita, tidak kena bencana apa-apa. Kalau malam itu kita baca
Alhamdulillah kalau kita baca semua musibah yang akan kena pada kita Allah jauhkan. Apa di antaranya? Badan sehat, itu harapan kita. Anak-anak juga sehat, harapan kita. Rumah aman, harapan kita. Yang penting jangan lupa baca malam surah akhir al-Baqarah al-Rasul. Yang pertama, baqilah kafar tahu kemudian yang lain lagi. Akan dia dari rumah malamnya. Ibu umpamanya yang mulai belum tentu bisa tiap malam. Beda yang mulai pendek. Tapi sayangnya badan kita selalu ada rintangan buat bangun. Coba ibu yang sudah tua datang kalau bangun malam itu tetap penyakit apa ibu bisa bangun? Penyakit apa? Asam urat. Ingat namanya asam urat. Saya bukan nasi bangkai. Hampir asam urat juga punya. Kolesterol juga tinggi, tidak banyak. Ya. Tapi yang sering saya rasakan bukan itu adanya. Macam-macam kita rasakan masing-masing berbeda-beda. Kalau malam kemarin asam urat dan bisa bangun tadi. Alhamdulillah sudah baca tapi amanat Rasul. Kafatahu surya nilai lagi. Akan kedua akan dia dibangun malamnya itu. Pahalanya sudah Allah berikan. Saya ulangi. Ternyata di sini ada dua pahala orang yang melahirkan dilaksanakan. Yang pertama, sholat isya berjamaah. Isya berjamaah, pahalanya sama yang lahir semuanya. Bangun jam berapa? Jam 3 sampai jam 4:30 kita sholat terus berapa rakaat kita laksanakan. Gak semua mampu melaksanakannya. Alhamdulillah kita ternyata gak bisa melaksanakannya. Lahir malam itu karena ada rintangan bagi kita. Tapi malam seperti misalnya berjamaah sama siapa? Seorang di rumah, sama suami, sama anak, lain-lain. Dan biasanya kalau bisa berjamaah di rumah agak susah. Suami dia sebagai berjamaah duluan dah. Ibu kata suami, anak ngantuk, dia berjamaah duluan dah mah. Kalau begitu ambil cucu TK ibu sekalian MI aja selain berjamaah, kasih upah berjamaah sama nenek upahnya 20.000 per orang. Mau nggak kira-kira? 5 orang 100.000 5 orang ini dibandingkan pahala yang mulai banyakkan mana? Pahala yang mulai berartinya uang segitu. Kalau 5 kebanyakan, 4 ke 3 ke 2 ke 1 minimal. Ada jamaah sama-sama kita itu pahala yang pertama. Dan sekarang ternyata juga ada pahala yang mulai itu. Apa? Baca amal Rasul 2 ayat. Kita sampai akhir. Kapan tahu film yang lagi. Qul wa yusul ayyuro dan amro. Kata pengarang kira-kira Imam Nawawi mengatakan dapat dua-duanya. Yang pertama dijauhkan musibah. Kedua pahala qiyamul lail dengan baca ini dapat dua-duanya. Itu kata Imam Nawawi. Is'al naksana. Tanya di kita masing-masing. Baca nggak ini kalau begitu? Kadang-kadang. Ya satu lagi. Rohina misahir Allah dunia tolak dunia wasalah. Za'alai temanjak watawafos tubuh akal sholat. Sekarang berikutnya. Kalau mau tidur berwudu. Kata ibu, enak banyak yang punya pasangan. Ntar kecolek. Kecolek banget. Kalau yang punya pasangan, izin sama siapa? Sama suami, bilang ini Pak, ini bukan kata saya, bukan perintah manusia, bukan kata guru, bukan. Ada kitabnya, ada hadisnya. Ayo sekarang mau tidur. Suami istri punya kewajiban. Mari kita kerjakan bersama-sama.
Dan setelah itu tentunya laksanakan perintah Nabi kita masing-masing, langsung kita pada berkumpul. Kejiwati. Atau berkumpul atau di sholat. Pokoknya alasnya kecil air, bukan berbaring dan anak. Kita berbaring jangan pakai tangan kiri. Kalau bisa ibu sekalian menghadap kiblat, kita punya apa? Kita punya lipat. Kiri dia, kiblat begitu. Langsung kita ke kanan. Supaya kita menghadap kemana? Kalau kiblat. Jadi kanan, mengambil kanan. Bagusnya kalau itu kebanyakan kita sebagai kiri kanan ketimbang kiri. Di samping berkesehatan, ibu kesehatan. Kalau kiri itu ada apa kita? Jantung kita. Di kelamaan kita sebelah kiri kita pakai, jantung kita bisa menjadi beras, akhirnya ada masalah. Kalau sebelah kanan, insya Allah kalau tidak masalah apa. Banyakin kita miring kanan. Punya air wudhu miring kanan. Apa doanya ini? Panjang itu. Batal, wudhu lagi. Doanya panjang ini. Tadi baca yang lain saja lah. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan diri kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan perkara kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku berlindung akan berlindung kepada Engkau. Rabbatan wa rahbatan ilaika. Akan menyenangkan, menakutkan kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka. Tidak ada tempat berlindung dan tidak tempat meminta keselamatan kepada Engkau. Ila kecuali kepada Engkau. Amantu bikitabika alladzi anzalta. Aku beriman dan kitab Engkau turunkan. Wa nabiyyaka alladzi arsalta. Nabi Engkau yang Engkau utus. Wa ilmika kitab itu. Jika Engkau matikan tetap harus itu. Wajahuna akhir mataku. Jadikan akhir apa yang engkau katakan. Para ibu sekalian, ini doa tadi itu ketika malam tidur saya katakan doanya panjang ya. Kita pakai yang pendek-pendek sajalah tadi. Kita rupiah bisa. Apalagi ibu sekalian baca tadi ketika mau tidur takbir, tasbih, tahmid bisa enggak? Tambah dari doanya, doa anak TK. Apa? Maka mudah-mudahan para sekalian hati kita senantiasa bersih. Senantiasa apa? Bersih. Ketika baca Al-Quran, atau itu ya. Ketika baca Al-Quran ada baris dhammah, ada baris fathah. Kalau bahasa Nahwu ada rafa, ada fathah. Bagaimana cara biar raf'ul qalbi hati selalu tinggi terus dan pernah turun. Umurnya bertambah panjang, umurnya bertambah derajat. Hatinya semakin naik terus kepada Allah. Pengen begitu? Zikirlah, zikir kepada Allah. Maka insya Allah setiap orang yang selalu zikir kepada Allah, waktu saya zikir kepada Allah, akan Allah angkat hati. Hatinya tidak turun. Namanya Rabbul Qalbi namanya. Apa namanya? Rabbul Qalbi. Kedua, Fathul Qalbi. Terbuka hatinya. Hati terbuka itu sekalian. Baik kita selalu. Bagaimana caranya supaya hati terbuka itu? Afridhah bi qudratillah. Rela dengan ketentuan Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Kasih sehat, alhamdulillah. Punya duit, alhamdulillah. Gak punya duit, alhamdulillah. Itu namanya Allah. Akan terbuka dia punya hati. Paham? Kembali, hati kita dan hati yang kasroh. Jangan hati yang turun ke bawah. Hati selalu naik ke atas, terbuka hati kita. Caranya dua ibu. Yang pertama, kalau hatinya naik terus, zikir jangan ditinggal. Ya. Yang kedua, kalau hati terbuka terus, rela dan ketentuan Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Kita sambung pada bulan-bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.